Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah pengajian yang dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah buat awalan kata yang berkah, kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala pada saat ini masih memberikan kesempatan kita untuk menjadi hamba-hambanya yang bertakwa, yang menjalankan segala perintahnya, yang memanfaatkan waktu dan kesempatan untuk beribadah sebagai bekal kita di akhirat kelak. Kemudian salawat wa salam yang selalu diiringi dengan doa kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian, dan kepada seluruh alim ulama, ulama mutaqaddimin wal mutaakhirin yang mu'tabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata penghormatan kepada seluruh guru-guru saya, seluruh orang-orang tua saya yang telah berhadir pada kesempatan ini, kepada seluruh pimpinan daya, abu-abu tengku-tengku yang sudah berhadir di tempat ini. Kemudian kata-kata penghormatan kepada Pak Imam beserta Ibu Imam, kemudian kepada Pak Datuk, Pak Datuk Lampung tu, Datuk Lampung, Datuk tu. Kalau kami sana kecil, mainan Datuk. Pak Datuk aja ada tambahannya. Pak Datuk aja, kepada Pak Datuk beserta Ibu. Kemudian beserta ibu-ibu yang lain, ibu-ibu BKK dan seluruh yang sudah berpartisipasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalaskan kebaikan kita ini dengan Allah ampuni dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di akhirat kelak. Amin ya Allah. Terima kasih. Saya sangat bahagia bisa datang dan diundang ke Kampung Senebuk Baru. Oh, astagfirullah. Tinggalkan ke Senebuk Baru. Tinggalkan ke Senebuk Baru. Kampung Tualang Baru. Terima kasih, saya ulang lagi ya. Saya sangat senang dan bahagia telah diundang ke Kampung Tualang Baru. Jangan salah dua-dua. Kampung Tualang Baru, untuk mengisi sedikit mau'izah hasanah yang semoga bermanfaat untuk saya dan kepada seluruh para jamaah sekaliannya. Karena sebentar lagi biasanya kita mau masuki bulan puasa, mungkin kalau ada pengajian paling 2 atau 3 kali. Kemudian di bulan Ramadan itu kita libur. Yang di sebuah peraturan tu, di sebuah berau. Yang penting bulan puasa libur. Ini udah aturan baru. Libur aturannya. Padahal sebenarnya puasa lah yang digandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita libur karena kita berkiblat kepada anak daya, mereka itu memang setiap harinya mengisi waktu dengan belajar agama pagi, siang, malam. Jadi pada ketika bulan puasa diberikan kesempatan untuk mempraktekkan ilmu yang sudah ada di kampung. Jadi prehide mumpun hilang. Tidak kampung. Nah, ini puasa aja, puasa pun bulan. Oh, bahasa Indonesia aja sih, bukan. Doanya macam tu. Jadi kenapa kita cuman seminggu paling ada sekali? Kalau ada 2 kali, paling kan nggak ada yang full. Seandainya pun nggak ada pagi, siang, malam, nggak ada. Kemudian seandainya yang sekali cuman Jumat ikut pengajian, yang menyo tegedi naja ulang, kata prenya. Nah orang setuju menerima kan prenya. Kemudian ada orang acara munduh dan pulang-pulang libur lagi. Jadi banyak sekali halangan dan rintangan untuk kita untuk bisa libur.
Jadi sebenarnya di dalam bulan puasa lah kita memanfaatkan waktu, walaupun kita nggak mungkin buat pengajian siang, buat pagi. Jam berapa buat? Jam 10. Hari apa buat? Bisa hari Jumat, bisa hari Minggu. Yang penting dalam seminggu sekali ada pengajian. Seandainya ada seperti itu sudah berjalan alhamdulillah. Tapi kalau nggak ada ya nggak masalah, karena nggak ada udah ngepung, harus libur. Nyona apa nanya? Enggak, Bapak boleh orang baru. Boleh dulu. Siang apa pagi? Siang juga. Boleh bahkan siang. Ya katanya Pak udah aja. Kami yang mana lagi? Kemudian pagi ke siang kamu anggerau yang dengar. Jadi waktu kita singkat ini, jadi jangan banyak sekali saya menjelaskan, itu hanya mau. Jadi balik kalau berapa, mau menit atau berapa, yang penting ada apa. Jadi yang penting kan. Jadi Imam Syafi'i mengatakan ada 5 malam yang mustajab doa. Ini ingat balik-balik. Yang pertama adalah malam 1 Rajab. Udah lewat. Kita tunggu tahun depan. Kalau nggak meninggal, kami masalah. 1. Yang kedua, malam 1 Syawal, malam Aidil Fitri. Kebiasaan pada ketika malam Aidil Fitri kita menganggap itu sudah merdeka. Jadi nggak ada lagi ibadah karena tarawih nggak ada lagi. Jadi semuanya aktivitas tentang ibadah itu kita tinggalkan. Biasanya malam 1 Syawal itu memanfaatkan waktu untuk bersenang-senang. Apakah jalan-jalan sama keluarga, membuat gorden, bersihkan rumah, buat lontong, macam-macam. Jadi nggak ada urusan untuk ibadahnya, sudah selesai. Saya sudah merdeka. Rahmah 10 yang pertama, maghfirah 10 yang kedua, idhum minanar 10 yang ketiga. Padahal malam 1 Syawal malam yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala memerdekakan orang yang sudah wajib masuk neraka. Allah merdekakan daripada neraka malam 1 Syawal. Jadi dengan malam daripada lebih banyak malam 1 Syawal Allah merdekakan orang daripada api neraka. Malam 1 Syawal. Kita seandainya dalam ilmu Allah itu sudah ditulis neraka. Tapi karena kita termasuk orang yang menghidupkan malam 1 Syawal dengan ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kita, akan menjadikan kita dari penghuni neraka menjadi penghuni surga. Yang jatah tidak selamat iman, kita selamat iman karena kita termasuk orang yang menghidupkan malam 1 Syawal. Tapi ini banyak orang yang tidak tahu, banyak orang yang tidak mengerti. Karena menganggap bahwa 30 hari saya sudah tarawih, sudah merdeka. Padahal puncaknya itu adalah malam 1 Syawal. Bahkan dalam satu hadis dikatakan bahwa barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, maka tidak akan mati hatinya pada ketika Allah matikan hati. Kapan Allah matikan hati? Allah matikan hati pada ketika sakratul maut. Itu mati hati. Bagaimana arti mati hati? Kita tidak tahu lagi. Kita tidak sadar lagi karena saking takutnya menghadapi malaikat maut. Karena nanti pada ketika kita mau meninggal, itu akan datang setan sebelah kanan menyerupai ayah kita. Dia mengatakan, wahai anakku, bahwa agama yang benar adalah agama Yahudi. Siapa yang mengatakan? Setan yang berada di sebelah kanan. Datang setan di sebelah kiri mengatakan, wahai anakku, 9 bulan engkau aku kandung, 2 tahun aku berikan susu, di pangkuanku kamu bermain. Maka percayalah apa yang aku katakan, bahwa agama yang benar adalah agama Nasrani. Jangan kamu percaya kepada agama Islam dan Rasul. Bayangkan, ia mengatakan itu adalah orang tua kita. Bagaimana kita tidak percaya? Maka salah satunya yang akan mengingatkan kita tentang Allah, tentang keimanan, setan tidak bisa mencuri iman kita, adalah dengan
Kita menghidupkan malam 1 Syawal dan menghidupkan malam 10 Zulhijjah, yaitu malam hari raya Aidil. Jadi itu bukan malam foya-foya, itu malam ibadah. Jadi kalau orang Kalun itu di Dayak 30 hari malam Ramadan, malam 1 Syawal udah boleh keluar. Tapi yang lebih afdal keluarnya besok pagi. Subuh besok baru keluar. Begitu juga orang Solo. Besok pagi baru boleh keluar, baru boleh pulang. Karena di situ ada hikmah-hikmah dalam kita beribadah. Bagaimana cara kita menghidupkan malam 1 Syawal dengan 10 Zulhijjah? Yang dianggap orang menghidupkan malam minimal dengan sholat Isya secara berjamaah dan bercita-cita sholat subuh secara berjamaah. Itu sudah dianggap orang yang menghidupkan malam hari raya. Pertanyaannya, biasanya malam hari raya masjid kosong apa penuh? Kosong. Kenapa? Karena setan sudah mulai bekerja. Pada ketika Nabi Yunus berjumpa dengan iblis, ditanya sama Nabi Yunus, kamu bawa apa itu? Saya ini bawa jala, saya ini bawa pancing, saya ini bawa umpan. Kemana kamu? Saya raun-raun, saya musing-musing. Mulai daripada malam hari raya, mulai daripada pagi hari raya, saya musing-musing. Apa yang menjadi umpan kamu? Yang menjadi umpan saya adalah kenyang. Pernahkah saya terjebak dengan umpan kamu? Pernah pada satu malam kamu kenyang makannya, sehingga kamu tidak sanggup untuk beribadah pada ketika malam. Jadi kenapa kita tidak mampu beribadah pada ketika malam? Tidak mampu kita puasa sunat pada ketika siang? Karena kita terjebak dengan umpan iblis. Karena kita makan sampai penuh perut. Jadi program diet itu sudah diatur dalam agama. Makan vegetarian, cuma makan sayur saja, itu sudah ada dalam agama. Sulungnya, ya anak aja hukumnya. Anak aja hukumnya. Yang dimakan adalah cuma sayur-sayur, kacang-kacang, kerupuk. Tidak boleh makan ikan, nggak boleh makan telur. Yang penting yang tidak boleh adalah membuat tubuh ini kuat. Nggak boleh kuat tubuh. Kenapa nggak boleh kuat? Karena pada ketika perut kita kenyang, itu mata, telinga, tangan, kaki itu lapar. Makanya kalau kajian siang jam 2:30, berarti sebelum kemari berarti makan dulu. Dia maju makan ke rumahnya ini. Duh, ikan dia masak goyang. Puluh ini bohong, dan boleh. Kenapa? Karena perut kenyang, mata dan anggota yang lain lah. Pada ketika mata lapar, apa yang dibutuhkan? Tidur. Pada ketika nanti selesai pengajian, wallahu a'lam, ngoblok juga. Tapi kalau pada ketika pengajian itu mau digoyang, mau ada gempa, dan itu lagi biasa. Nggak ada masalah apa-apa, nggak ada masalah enggak. Tapi pada ketika perut lapar, anggota yang lain kenyang, mata kenyang, tangan. Contoh bulan puasa. Bulan puasa lapar ya. Bulan puasa lapar, tapi kenapa kita sanggup baca Quran? Yang di luar bulan puasa kita nggak sanggup. Kenapa kita sanggup berjamaah? Yang di luar bulan puasa kadang-kadang nggak full kita berjamaah. Sanggup tarawih, kenapa itu kita lakukan? Padahal kadang-kadang di luar bulan puasa 20 rakaat itu mahal, berat. Keberkahan Ramadan, keberkahan lapar. Jadi saya ingatkan lagi. Yang pertama tanggal malam 1 Rajab sudah lewat. Yang ada kesempatan hidupkan 1 Syawal ke depan. Insya Allah Subhanahu Wa Taala kita diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan dan 1 Syawal. Nanti kemungkinan lagi kita berjumpa dengan 10 Zulhijjah. Jangan lupa berjamaah. Dengan siapa berjamaah? Ya dengan suami. Suami gak jauh gitu. Ya anak yang kan yang kecil, dia tapi nggak bisa jadi imam, ya mamanya jadi imam, mama jadi imam, nggak apa-apa, Allah Akbar. Kadang juga bohong, kadang juga nggak apa-apa.
Kemudian bacanya salah, nggak apa-apa. Anak pun nggak ngerti, mamanya salah, nggak apa-apa. Anak nggak ngerti, kecuali anak ngerti. Kalau anak ngerti ya anaknya maju ke depan, anaknya jadi imam. Allah Akbar. Tapi karena anak nggak ngerti, dong kalau itu kami nampung. Allah. Seandainya salah, nggak usah malu-malu. Karena anak pun nggak ngerti. Yang penting masih dalam proses belajar, walaupun umur sudah tua dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun sah, itulah manfaatnya kita belajar. Nah, udah berapa dah? Malam 1 Rajab, kemudian 1 Syawal, kemudian 10 Zulhijjah, kemudian ada lagi, yaitu malam Jumat yang kita lewatkan begitu saja. Terserah mau nonton TV, mau baca Yasin paling sekali, mau pulang mau boleh. Ya kadang-kadang orang tua kita datang di rumah, itu dalam satu riwayat bukan malam Jumat saja orang tua kita datang. Dalam satu riwayat itu disebutkan orang tua kita datang setiap malam, berdiri di atas langit dunia, di atas rumah kita. Apa yang beliau minta? Beliau meminta sedikit doa. Berapa kali beliau minta? 1000 kali. Bukan kali, 1000 kali. Bayangkan orang tua kita 1000 kali memohon kepada kita, wahai anakku, bacakan sedikit doa untukku, bersedekah niatkan pahala untukku. 1000 kali, bayangkan 1000 kali. Kalau kau usah nangis, Bu. Saya nggak cerita lagi nanti. Saya jangan nangis-nangis. Kalau nangis saya nanti kita cerita lagi. Turunnya bakal klik, makanya video Honda. Berarti ada klik kabeh, endingnya klik kabeh ya. Oh, jangan nangis dulu. Nanti bakal awak. Nyokan nanti saya kau wajib Honda. Enggak jadi cerita lagi karena kaki orangnya. Nah, cerita lagi dong. Malam Jo. Nah, itu jangan ingat ya cuma. Kemudian yang terakhir adalah malam nisfu Sya'ban, malam pergantian buku yang namanya malam buru'ah. Nah, itu kan buru'ah. Nah, itu dasar katanya malam bara'ah. Cuma nak Aceh galak buru'ah tu tekan dia. Yang salah. Yang penting ngerti malam buru'ah tu malam buru'ah, malam nisfu Sya'ban yang kita sunat untuk menghidupkan malam di sana. Seperti yang sudah sering kita lakukan, baca Yasin 3 kali, kemudian ada yang sembahyang tasbih ataupun apalah ibadah-ibadah. Yang penting pada malam itu kita bersedekah dan berniat pahala. Berniat pahala untuk diri kita dan orang tua. Dan diampuni dosanya. Itu malam ganti buku ya. Semoga malam pada ketika kita ganti buku dengan ibadah yang baik. Berarti ditulis pertama sekali buku yang pertama, berarti sembahyang maghrib secara berjamaah, keren ditulis. Ada sedekah, keren ditulis. 2 yang baik. Ada mau sembahyang qabliyah subuh, qabliyah isya, keren ditulis. Ada jamaah isya, keren. Pahala semuanya. Berarti 10 dari jam 7 maghrib sampai jam 10 udah pasti ibadah. Berarti kita awali buku kita dengan sesuatu yang baik. Tapi ingat, ada 4 golongan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada malam nisfu Sya'ban. Ingat baik-baik, ini menjelang bulan puasa. Kita di sana banyak sekali pahala. Jangan sampai masuk bulan puasa ini seperti kita membawa ember bocor. Pahalanya banyak tapi tumpah semuanya, jatuh semua dari bawah. Karena bulan Rajab adalah bulan kita menanam benih. Bulan Sya'ban adalah bulan kita menyiram. Dan kita akan petik hasilnya pada ketika bulan Ramadan. Jadi kalau bulan Rajab nggak ada puasa, bulan Sya'ban nggak ada peningkatan ibadah. Jadi apa yang mau kita petik? Itu kalau nggak ada persiapan pada ketika menjelang bulan puasa, maka biasanya orang tersebut tidak akan sukses dalam menjalani ibadah dalam bulan puasa. Biasanya karena nggak ada persiapan. Rasulullah itu jauh-jauh sebelum bulan puasa itu sudah ada persiapan. Kenapa? Karena pahala yang sangat besar yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang patuh dan bertakwa kepada Allah. Seperti ayat yang dibacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pasti kamu bertakwa, pasti.
pasti bertakwa gara-gara kita berpuasa. Akan tetapi, kenapa? Setelah kita berpuasa berapa puluh tahun Ibu? Yang sudah berumur 50 tahun, mungkin nang puasa kamu lebih 5 tahun kan? Tapi hang boleh kaya. Nampung. Artinya sudah 35 kali berpuasa. Setelah bulan puasa Bapak hagesan, kau hagesan, hang boleh. Nengok gak apa saja. Berarti kan nggak ada lah kok takutnya mana ini? Berapa tahun? 35 tahun kita diberikan kesempatan untuk puasa, tapi lah aku takut sama dengannya nggak ada. Puasanya ada apa enggak? Ada. Tapi kenapa nggak ada lah aku takutnya? Allah sudah menjamin dalam Al-Quran, kamu pasti bertakwa kalau kamu menjalankan puasa dengan benar. Berarti setelah 50 tahun kita menjalani puasa kita nggak benar. Kenapa? Karena nggak ada persiapan. Sah, udah pasti sah karena nggak makan, nggak minum, udah pasti sah. Tapi pahalanya dapat nggak? Hikmah daripada berpuasa dapat nggak? Semakin hari semakin baik, semakin saleh, dapat nggak? Nggak. Coba Ibu pikir-pikir, iya ya. La'allakum tattaqun. 10 yang pertama rahmat, yang kedua maghfirah, diampuni. 10 yang ketiga apa? Idhkum minan nar, terlepas daripada api neraka. Setelah bulan puasa kan lu macam nah hilang kamu merdeka daripada neraka. Ada pernah lu? Tidak ada ya. Ada budak ada alis sebutnya potong lomba kan ini. Ada nggak sini buah hidungnya dari buah hidung ahli surga yang sudah dimerdekakan daripada api neraka? Ada nggak? Ngerti kan? 10 yang terakhir apa? Idhkum minan. Ada malam Lailatul Bakar apa Qadar? Itu Lailatul Bakar. Ada betul kue. Lailatul Bakar berarti malam bakar kue pekangannya. Jadi udah ada rahmah, maghfirah, idhkum minan nar. Sekali kita bersedekah dibalas 70 kalau hari biasa, kalau bulan Ramadan 700, bahkan tidak terhingga. Besar sekali pahalanya. Tetapi kenapa seperti kita melakukan puasa, selesai bulan puasa lagi senang rasa-rasa kadang-kadang bukan ana biasa ya biasa bersedekah biasa kamu ada mencari hati, berarti tandanya nggak ada peningkatan. Nggak ada peningkatan dalam puasa. Puasa betul ya, dorong. Sedekah betul ya, jangan apa? Ada baru hari biasa 3 kali, hari biasa nampak pikiran. Yang betul lagi kita. Kalau hino kampung dia, mana hino. Dia dah bet, aku ke kampung 2 hari biasa, kopinya bet tu tu. Langgar ni kampung dia, betul kampung lo pilih. Jadi kan nggak ada peningkatan. Kalau ada kita peningkatan, itu ada rasa yang berbeda. Ini saya masuk ke dalam puasa. Saya masuk dalam puasa. Tanda puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa tidak? Sekarang ibu ukur aja masing-masing. Tandanya ada pada ketika 1 Syawal, itu namanya hari apa? Aidil Fitri. Bersih dari dosa, bersih daripada noda, bersih semua ya, udah bersih ya, udah bersih. Pada ketika hari bersih, kita kemudian melakukan dosa. Itu tandanya bahwa tidak diterima amalan puasa kita. Bukan tidak sah, tidak diterima. Kenapa? Karena hari yang bersih, hari yang fitri, tapi kita melakukan dosa. Apa dosa itu? Kita bersalaman dengan laki-laki dan perempuan tanpa lapik yang bukan mahram. Ada nggak kita lakukan? Wah, banyak ini. Tandanya nggak diterima. Kita hari bersih, gelandang kedua. Jadi pikir, Aidil Fitri hari kita kotor apa bersih bu? Bersalaman dengan bukan mahram itu dosa apa bukan? Berapa hari dari Aidil Fitri
Fitri dari uro rayanya, dari sembahyangnya, buahnya pak jalannya kemudian bersalaman sampai romonan, jame ayah, jame pulan, jame kumun, jame anak kita jame anak jame. Semuanya kita bersalaman tanpa lapik, berarti itu dosa apa bukan? Kalau ada satu hari itu 100 orang kita salaman, berarti 100 dosa yang sudah tertempel di dalam hati kita itu. Coba bayangkan, orang diampuni dosa karena pada ketika kita melakukan dosa pada hari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat. Ya malaikatku, bilang kepada hambaku, wahai hambaku, engkau tidak malu kepadaku. Hari ini aku mengampuni dosa-dosamu, tapi engkau mengotori dirimu dengan dosa-dosa. Allah mengampuni dosa, tapi kita mengotori diri kita dengan dosa. Bayangkan, itu dosa. Saya jelaskan siapa yang mahram, yang boleh Anda bersentuhan dengan tidak ada lapik. Yang pertama siapa? Yang pertama adalah anak kita sendiri. Satu. Yang kedua adalah menantu kita. Kalau yang laki-laki, yang perempuan menantunya. Kalau yang ibu mertua, berarti yang laki-laki itu mahram sampai hari kiamat. Nanti ya? Kemudian kakek, kemudian abang, itu semua mahram. Nah, yang sebelah suami semua enggak mahram kecuali cuman ayah mertua. Yang sebelah suami, abang ipar, adik ipar, anak kumpul ipar, macam-macam nama apa terserah lah. Sepupunya, saudara kupu-kupunya, terserah apa namanya. Itu bukan mahram. Saudara ipar bukan mahram. Dosa bersentuhan, Bu? Dosa. Itu tandanya puasa kita tidak diterima. Ada yang mau lakukan? Ada rencana limpio? Pada itu yang melihat dokter lagi ada rencana boleh. Di dokter seperti itu. Tak ada rencana. Yo ada rencana boleh. Coba ada fakta. Coba Anda mikir baik-baik. Bagaimana kita bisa melakukan dosa dengan nggak ada berpikir, nggak takut. Dosa ya salah aja. Oh gini alasannya, dengan saudara, dengan ipar, kalau nggak bersalaman nggak enak. Yang kan salah 4 mangan, 4. Yang kan salah 4 mangan 4. Kalau nggak salah mana mah? Hai, oh kau dengar. Kalau nggak salaman nggak Kalau udah bersalaman nampak mangan. Ya biar nampak. Ada salah mana mah? Wadah salah mana nampak mah? Ngerti kan? Saudara, tapi itu bukan mahram, itu dosa. Bahkan dalam satu hadis lebih baik diambil besi yang panas dicolok di kepala daripada kita bersentuhan laki-laki perempuan yang bukan mahram. Coba ibu pikir baik-baik. Jadi semoga ke depan, ini alasannya ada juga yang udah tua lah. Kamu temanku yang tua-tua. Kanjir bersalaman-salaman. Tetap tidak boleh, karena yang nggak boleh bersalaman laki-laki sama perempuan. Bukan dikaitkan dengan syahwat ataupun tidak, bukan. Laki-laki dan perempuan. Orang perempuan yang sudah 60 tahun, naguturi dong ya. Nagutur. Oh berarti hati. Mau nyoka awata gimana cara aku? Nyoka awata pakai rapi ya. Awak dia tak kamu apa ya, kantrip dia pakai lah, ya pakai lapis ya, nampung ya, dia nampung, kadang nampung tahu, mau tu, dia pakai apa biaya lah, dia nampung, dia pek di ruangan ni dah, kamu ada kau beda sah, kenapa salah dia, kamu sikah anak dan orang enggak ada, kamu sikah tu, jadi artinya budaya-budaya yang salah mari kita perbaiki. Kalau memang salah. Jadi ibu-ibu yang seandainya ada laki-laki saudara, kalau ingin salaman, kalau ibu nggak bersalaman, harus bersalaman memang. Alangkah baiknya ibu pakai lapis. Seandainya udah nggak bisa. Kalau ibu bisa, ya nggak usah salaman. Kemudian dibilang sama orang, Allah, anak model.
Nah, warga yang pun hati apa? Kan dia bilang seperti itu. Kita akan berkata, alah, muka aku kacau dia. Padahal bukan seperti itu. Seandainya Lebaran ini, Syawal ini kita mau mempraktekkan contohnya, tantangannya sudah pasti ada. Tapi kedepannya itu sudah menjadi pelajaran bagi orang tersebut. Saudara kita datang ke rumah, kita nggak salaman. Daya minta kau betul-betul Daya minta kau betul-betul lagi macam-macam ada macam. Ya, itu ke depan dia tidak akan berani. Oh, kalau memang kita kenapa nggak boleh sama kita kan saudara? Saudara, tapi kita bukan arti bukan mahram masih boleh menikah. Itu artinya. Jadi tanda puasa kita diterima oleh Allah. Untuk bulan puasa kali ini semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan ini. Maka pada 1 Syawal kita tidak akan melakukan dosa dengan cara bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahram. Ngerti ya? Ya, semoga ada manfaatnya.